Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kembali saya akan membawakan cerita dari Kang Asep Hidayat, Jin Penggagu Pengantin. Untuk menuju ke selengkapnya kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Pada tahun 2005 di Ranai Natuna, sepulang dari Masjid Batu Hitam Ranai, usai melaksanakan sholat tarawih, aku memilih untuk segera tidur, tak berencana untuk kemana-mana lagi. Aku matikan lampu kamar, lalu membaringkan tubuhku di ranjang kayu. Sudah cukup lama ku pejamkan mata, namun tak dapat jua mata ini tertidur. Justru pikiranku jauh melayang, pikiranku berkelana. Ya, memikirkan nasib yang aku alami selama ini. Bukan mengeluh, tapi sebagai manusia biasa terkadang aku terpikir dan bertanya dalam hati, mengapa hidupku selalu bertemu dengan berbagai masalah yang begitu pelik? Apa salahku dan keluargaku ya Allah? Tanpa terasa, di saat seperti itu aku selalu meneteskan air mata. Jujur, aku merasa rapuh. Kepercayaan diri secara perlahan terkikis. Aku juga ingin bahagia ya Allah, teriakku di dalam hati. Kring, kring. Tiba-tiba saja ponselku berdering. Dengan sedikit malas, aku raih ponselku dari atas meja kecil di samping tempat tidur. Kulihat di layarnya tertera Umi. Ada apa ya tengah malam begini? Lalu telepon pun aku angkat. Assalamualaikum, apa kabarnya Mi? Jawabku dengan diawali salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Bangunlah, jangan banyak melamun. Ayo bangun, ambil air wudhu, sholat dan mengaji, berdoa, memohon yang terbaik untuk hidupmu, dunia dan akhiratmu. Jangan mudah putus asa ya. Demikian ujar Umi di telepon. Iya Mi, Dayat gak kenapa-kenapa Mi, jawabku dengan tergagap. Ya karena terkejut. Umi kok tahu ya jika saat itu aku memang tengah melamun, bahkan aku tengah bersedih. Singkat cerita, aku menuruti nasihat Umi. Aku bangkit dari rebahanku, kuhidupkan lampu kamar dan keluar kamar untuk ke kamar mandi barak yang berada di ujung barat. Ketika baru saja keluar dari kamar, secara langsung pandangan mataku tertuju ke arah ujung barak yang terlihat remang-remang karena lampu di bagian belakang sejak sore tadi mati. Mungkin lampunya putus, pikirku. Dengan terpaksa, aku terus melangkah menuju kamar mandi itu. Jujur, saat itu aku merasa sedikit merinding karena pikiran sudah ke hal-hal aneh. Sebab aku tahu jika barak itu dibangun di atas area pemakaman, walau ya infonya sudah dipindahkan sebelum barak itu dibangun. Aku terus melangkah, namun seketika langkahku terhenti. Kira-kira 5 meter dari kamar mandi yang berada di sebelah kiri ujung barak. Tiba-tiba saja pintu yang paling ujung menuju keluar barak bagian belakang terbuka dengan sendirinya. Aku terkejut karena beberapa meter di depan pintu itu telah berdiri 2 sosok yang tidak aku kenali. 2 sosok itu membelakangi pintu barak menghadap ke arah hutan
atau kebun kelapa masyarakat yang tidak terurus. Sosok itu seorang perempuan menggunakan pakaian serba putih bersama sosok anak kecil kira-kira berumur 5 tahun. Mereka diam, mematung, tak bergeming. Aku terus melangkah menuju kamar mandi dengan pelan. Setibanya di kamar mandi, aku segera mengambil air wudhu. Lalu, aku segera kembali menuju kamarku, yang tentunya aku harus melewati 2 sosok tadi. Dan ternyata benar saja, sosok itu masih berdiri di tempatnya. Aku coba bertehem. Dalam sekejap, mata 2 sosok itu menghilang. Entah kenapa, tanpa harus aku ceritakan, otomatis aku terkejut dan ketakutan. Dengan cepat aku berlari menuju kembali ke kamar. Setibanya di dalam kamar, dengan nafas tersengal-sengal serta semua bulu romaku meremang, aku tutup serta aku kunci pintu kamar. Setelah aku merasa tenang, aku mulai melaksanakan sholat sunnah. Kemudian aku lanjutkan dengan mengaji serta berdoa, memohon ampun atas dosaku dan untuk kedua orang tuaku, juga buat kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Tak lupa aku memohon apa yang aku inginkan, tentunya yang terbaik untuk dunia dan akhiratku. Singkat cerita, seminggu berlalu, aku masih terus melakukan seperti yang Umi sarankan kepadaku, dan lumayan membuat jiwaku merasa lebih tenang. Sore itu, jam 5 sore, aku melaksanakan tugas mengatur lalu lintas di simpang Masjid Raya Ranai atau simpang pasar. Sore itu sangat ramai karena setiap bulan puasa di area tersebut dijadikan pasar Ramadan. Masyarakat hilir mudik berbelanja untuk membeli takjil atau kue untuk buka puasa, atau hanya sekedar ngabuburit, sehingga membuat jalan kota Ranai macet. Karena maklumlah, jalanan kota Ranai memang pada saat itu belumlah lebar. Kring! Di tengah aku mengatur lalu lintas, ponselku berdering. Aku ambil ponselku yang aku letakkan di box yang berada di pinggang. Aku melihat sebuah nomor yang tak tertera namanya. Aku paling malas mengangkat telepon yang tidak ada namanya. Aku letakkan kembali ponselku di pinggang. Namun tak lama berselang, ponselku kembali berdering. Kali ini, aku coba untuk mengangkatnya. Karena terus berulang, biasanya penting, pikirku. Assalamualaikum, halo, siapa ini? Tanyaku setelah aku angkat telepon itu. Waalaikumsalam bang, ini adek bang, jawabnya. Dan ternyata itu seorang perempuan. Sejenak aku berpikir, mencoba untuk mengenali siapa pemilik suara itu. Duh, maaf, ini siapa ya? Karena saya baru servis HP, jadi nama-namanya hilang semua. Aku coba memberi alasan klasik, dan tentunya bohong. Ini Nunung bang, di Tanjung Pinang, terangnya, memberitahukan siapa dirinya. Mendengar nama itu, aku sedikit terkejut. Karena lama sudah aku tidak berkomunikasi dengannya. Bahkan, aku sudah ganti nomor semenjak pasca kecelakaan yang nyaris aku hampir kehilangan sebelah kakiku. Apa kabarnya dek? Dan tahu dari siapa nomor HP abang? Tanyaku padanya. Alhamdulillah sehat bang. Iya bang, adek kemarin ketemu Bang Edo di Tanjung Pinang. Abang tuh yang kasih adek nomor abang, jawabnya dan menjelaskan bahwa Bang Edo yang memberi nomor HP-ku. Dan Nunung pun kembali bertanya, oh ya bang, abang gak lebaran di kampung? Dan aku pun menjawab, abang lebaran di Ranai saja dek, malas abang pulang dek, jawabku. Memang saat itu aku memutuskan untuk tidak pulang kampung dan memutuskan berlebaran di Ranai saja. Pulanglah bang, abang kan masih ada orang tua, jadi abang pulang demi orang tua, ucapnya mengingatkanku. Dan aku pun menjawab, kalau adik ikut abang ke kampung, abang mau pulang. Kalau enggak, ya untuk apa abang pulang? Demikian jawabku, yang entah kenapa tiba-tiba saja aku berbicara seperti itu kepadanya.
Padahal kan aku tidak ada hubungan apa-apanya dengannya selain hanya sebatas teman saja. Mendapat ajakanku, sejenak ia hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, "Gimana ya bang? Coba adek pikirkan dulu. Soalnya gak enak sama orang tua." Jawabnya kepadaku meminta waktu untuk berpikir. Ya wajar saja, karena di hari besar tidak pulang berkumpul, justru pergi dengan orang lain. Singkat cerita, obrolan di telepon pun selesai, dan aku pun kembali pulang. Karena tugasku jaga lalu lintas pun sudah selesai. Malam itu, selepas melaksanakan sholat sunnah tarawih, aku bersantai di kamarku. Aku memang semenjak memutuskan hijrah dalam kehidupanku, banyak memilih berdiam di barak jika tidak ada kegiatan pekerjaan. Karena dengan cara demikian aku bisa terhindar dari segala godaan hal-hal negatif. Tiba-tiba saja, ponselku berdering. Aku raih ponselku yang berada di atas meja kecil. Kulihat di layar ponselku sebuah nama, Nunung. Lalu panggilan pun aku terima. "Assalamualaikum bang," sapanya kepadaku. "Waalaikumsalam. Gimana kabarnya dek?" jawabku. "Bang, berapa lama abang di kampung?" Ia bertanya kepadaku. "Kalau abang gak bisa lama dek, paling lama seminggu." "Emang kenapa dek?" Begini bang, adek jadi ikut abang, tapi gak bisa lama karena adek harus pulang ke kampung adek di Tembilahan. Jawabnya memberi kabar kesediaannya untuk ikut denganku ke kampungku. Jujur, aku merasa senang mendengar kesediaannya. Aku tak pernah terpikir saat itu bahwa aku akan membawa anak gadis orang di hari yang sangat istimewa bagi seluruh umat muslim. Sementara saat itu di antara kami bukanlah pasangan kekasih, apalagi suami istri. 2 hari kemudian, tiba saatnya aku berangkat ke kampung. Dan kami janjian, aku berangkat terlebih dahulu ke Pekanbaru dan H-1 lebaran aku tunggu di bandara Pekanbaru. Singkat cerita, sesuai janji, H-1 aku tunggu ia di bandara. Aku sedikit bingung karena aku nyaris tak ingat lagi bagaimana wajahnya. Maklumlah, hampir 2 tahun kami tidak bertemu. Bahkan berkomunikasi saja sudah setahun tidak ada. Akhirnya yang aku tunggu pun tiba. Saat itu jujur aku merasa asing. Maklumlah, kami memang hanya berjumpa saat aku dirawat di rumah sakit Tanjung Pinang saja. Selepas itu kami tidak pernah bertemu lagi. Setelah sedikit berbasa-basi, akhirnya kami langsung menuju ke kampungku. Setibanya di kampung, Umi sedikit terkejut melihat aku membawa anak gadis orang. Dan Umi sempat menegurku. "Ya, ini calon istrimu ya?" Demikian Umi bertanya padaku. Gimana ya Mi? Sepertinya Dayat belum bisa memastikan Mi. Soalnya kami tidak pacaran Mi, dan Dayat kan sudah punya tunangan Mi. Demikian jawabku dengan sedikit tergagap. Karena setahu Umi, aku pun sudah punya tunangan di Pulau Batam. "Kalau kamu merasa sudah bertunangan, kenapa Dayat bawa anak orang ke rumah ini? Dayat jangan permainkan anak gadis orang," ucap Umi dengan tatapan tajam kepadaku. "Iya Mi, Dayat salah. Kita lihat saja nanti Mi. Kita anggap saja Nunung teman Dayat yang berkunjung ke rumah kita," ujarku santai. Malam itu, suasana di kampung terasa begitu meriah. Suara takbir berkumandang di setiap masjid dan musola. Demikian pula di rumahku. Kami berkumpul di rumah Umi, bercanda ria, memasak buat besok makan selepas sholat Id. Tentunya membuat suasana hati kami bahagia. Keesokan harinya, selepas melaksanakan sholat Id, kami sekeluarga berziarah ke makam Bapak dan Teh Ayi. Di atas pusara Bapak, kami mengirim doa yang terbaik buat Bapak, juga ahli kubur yang ada di sana. Saat itu pikiranku menerawang, mengenang saat-saat indah ketika Bapak masih ada. Namun semua sudah ketentuan Allah, bahwa setiap makhluk bernyawa
akan kembali kepadanya. Setibanya di rumah, sepulang dari sholat id dan ziarah makam, kami berkumpul di rumah Umi. Kami sungkeman mohon maaf kepada sesama saudara, terutama kepada Umi. Selanjutnya, kami makan bersama. Diselamakan dan minum hidangan lebaran, tiba-tiba saja Umi nyeletuk berbicara kepadaku, yang tentunya didengar oleh seluruh keluargaku. "Yat, kapan kalian menikah?" Mendengar pertanyaan Umi, tentu saja aku terkejut dan tak enak hati, karena sudah pasti di hadapan Nunung. Sejenak aku hanya diam sembari beradu pandang dengannya. "Belum tahu, Mi. Orang kami cuma temenan." "Sudahlah, jangan aneh-aneh. Kamu sudah cocok dengan Teh Nung," celetuk adikku. "Udah, jangan bahas itu lagi. Cerita lain saja," jawabku singkat. Singkat cerita, lebaran ketiga, akhirnya aku kembali ke Natuna dengan menggunakan kapal feri menuju Tanjung Pinang, karena aku harus mengantarkan Nunung pulang. Kemudian aku melanjutkan ke Natuna. Setibanya di Natuna, jujur, seperti ada sugesti yang membuat aku lebih semangat dalam hidup. Aku dengan Nunung semakin sering berkomunikasi. Pada bulan Juni tahun 2006, malam itu, selepas melaksanakan sholat fardu isya, aku keluar barak. Saat itu aku pergi ke warung makan yang biasa tempat aku makan. Seperti yang telah aku ceritakan, aku berusaha menghindari segala pergaulan yang cenderung negatif, termasuk dalam berteman. 1 tahun terakhir, aku memilih untuk sendiri. Adapun teman, sudah pasti, yang menurutku baik perilakunya, sehingga membawa kebaikan untuk hidupku. Tak lama aku di luar. Setelah segala keperluan beres, aku pun segera kembali pulang ke barak. Setibanya di barak, aku langsung masuk ke kamar. Walau tidak langsung tidur, aku bersantai sendiri, nonton TV. Di saat aku tengah menonton TV, tiba-tiba saja ponselku berdering. Kurai ponselku yang saat itu berada di atas kasur. Terlihat olehku sebuah nama di layar ponselku, Nunung. Lalu kuangkat telepon darinya. "Assalamualaikum, Dek. Apa kabarnya?" sapaku, yang seperti biasa ku awali dengan salam. "Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat, Bang. Abang lagi ngapain?" tanyanya kepadaku. "Abang lagi di barak, baru pulang makan di luar." "Oh ya, Dek, gimana? Ingat gak waktu lebaran kemarin di kampung Abang? Kita disangka pacaran, terus ditanya kapan mau nikah lagi. Lucu kan?" ucapku sambil tertawa, dan dia pun ikut tertawa. Lalu sejenak ia terdiam, dan kupikir teleponnya terputus. "Halo? Halo?" sapaku untuk memastikan teleponnya masih tersambung atau sudah terputus. "Iya, halo," jawabnya, dan ternyata masih tersambung. "Abang pikir terputus, Dek," ucapku kepadanya. Tiba-tiba saja ia berkata, dan terdengar dari suaranya, ia berbicara dengan serius. "Kalau keluarga abang nanya kapan kita nikah, kenapa gak kita nikah aja sekalian, Bang?" Tentu saja aku terkejut mendengar ucapannya. Namun saat itu aku anggap hanya gurauan saja kepadaku. "Bisa aja, Dek nih. Nikah mah gampang, Dek. Tapi setelahnya tuh stres nanti. Abang belum siap, Dek," jawabku sembari tertawa. "Kenapa belum siap, Bang? Abang kan sudah cukup umur dan sudah bekerja," ucapnya kepadaku. "Ya, kalau bahas masalah umur mah memang sudah cukup. Lebih malahan." "Tak lama lagi jadi bujang lapuk." Jawabku masih terus tertawa, yang sebenarnya hatiku menangis. Karena aku memang sudah ingin berumah tangga seperti yang lainnya, tapi masih banyak hal yang harus aku selesaikan. "Terus kenapa lagi abang belum siap?" desaknya kepadaku. Dengan berat hati aku pun menjawab, "Abang masih membiayai adik abang yang paling kecil kuliah, Dek. Jika abang menikah saat ini, lalu siapa yang akan membiayai adik abang, Dek?" jawabku. Dan singkat cerita, obrolan pun selesai. Lalu aku memutuskan untuk tidur. Namun walau aku berusaha untuk tidur, tak jua mataku dapat tertidur.
Pikiranku jauh menerawang entah kemana. Aku masih kepikiran tentang pernikahan yang baru saja dibicarakan. Di saat aku merenung dalam kegalauan, tiba-tiba saja aku teringat pesan Umi beberapa waktu lalu. Yaitu di saat kita gundah, janganlah turuti kegundahan, tapi berdoalah, memohon petunjuk kepada Allah. Saat itu serasa mendapat kekuatan dalam jiwaku. Lalu aku bangkit dari baringku. Kemudian aku melangkah menuju kamar mandi untuk berwudu. Singkat cerita, malam itu aku melaksanakan ritual sholat dan berdoa memohon petunjuk kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk hidupku. Hari demi hari terus berjalan sebagaimana mestinya. Namun anehnya, ada sesuatu yang beda dalam jiwaku. Kini jiwaku penuh keyakinan akan pilihanku. Mungkinkah ini petunjuk dari Allah? Wallahu a'lam bishawab. Namun aku meyakini bahwa inilah petunjuk darinya. Dan aku memutuskan untuk menikahi wanita yang bukan pacarku, yaitu Nung Perdana, perawat cantik yang pernah merawatku. Malam itu seperti biasa, selepas dari luar selesai makan malam, aku kembali ke kamar baraku. Saat itu hatiku begitu tenang dan teguh. Dan malam itulah aku akan berbicara kepada wanita yang akan aku jadikan istri serta ibu dari anak-anakku kelak. Setelah tiba di kamar, aku duduk di tepi dipan kayu. Aku raih ponsel yang aku letakkan di meja kecil. Kemudian aku menelponnya. Tak lama berselang teleponku pun diangkat. Assalamualaikum. Apa kabarnya, Dek? Sapa aku kepadanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bang. Ada apa, Bang? Kok sepertinya ceria kali dari suaranya? Dia menjawab dan sedikit menggodaku. Aku pun hanya tertawa kecil mendengar candaannya. Iya dong ceria, Dek. Abang cuma mau kasih tahu saja. Mulai besok pagi segera urus surat-surat persyaratan ke KUA. Karena bulan depan kita menikah, yaitu tanggal 27 Agustus tahun 2006. Ucapku secara langsung tanpa basa-basi kepadanya. Dan tentu saja ucapanku membuatnya terkejut hingga ia berteriak. Apa, Bang? Bulan depan kita menikah? Ya benar saja, Bang. Demikian ia menjawab dengan suara terkejut tentunya. Iya, Dek. Kenapa? Adek gak mau nikah ya sama Abang? Aku balik bertanya dengan santai. Bukan begitu, Bang. Ya tapi gimana nih, Bang? Jawabnya lagi kebingungan. Udah, jangan bingung-bingung. Abang urus segala syaratnya yang di sini dan adek urus yang di sana. Sampaikan kepada kedua orang tua dan keluarga adek ya. Besok pagi Abang telepon untuk melamar. Jawabku singkat dan aku mengatakan bahwa besok pagi aku akan melamar. Tentunya melamar melalui telepon. Keesokan harinya, selepas apel pagi, sesuai janjiku bahwa aku akan melamar, dan belum aku menelpon calon istriku menelpon terlebih dahulu. Singkat cerita, tujuanku akhirnya terlaksana dengan lancar. Walau ya, sudah pasti pihak keluarganya pro dan kontra dengan sikap dan caraku yang memang aneh. Bersyukur keluarganya bisa terima dengan caraku, dan aku hanya menjawab dengan tegas ketika keluarganya bertanya, apakah kamu sudah yakin dengan tujuanmu akan menjadikan anak kami menjadi istrimu? Sementara kami tidak pernah kenal dan tak pernah ketemu denganmu. Aku pun menjawab, saya yakin dan sadar dengan niat saya, karena niat saya atas dasar nawaitulillah, yaitu karena Allah. Maka saya yakin akan bahagia dengan putri bapak dan ibu. Mohon restui kami, jawabku dengan tegas. Demikian jawabanku secara singkat meyakinkan mereka. Alhamdulillah, akhirnya keluarga mereka merestui niatku untuk menikahi putrinya. Dengan cara yang sungguh aneh, tapi itulah aku, tidak suka bertele-tele. Seminggu menjelang hari pernikahan, alhamdulillah segala sesuatunya semua sudah siap. Dan tentunya tidak ada yang namanya pre-wedding. Setelah mendapat izin dari kesatuanku, di mana aku berdinas, aku berangkat dari Ranai ke Batam
karena tentunya aku sebagai lelaki harus bertanggung jawab dengan segala perbuatanku. Aku ke Batam karena aku harus menyelesaikan permasalahan dengan tunanganku. Aku memutuskan pertunanganku, sekaligus aku memberitahukan bahwa aku akan menikah. Tentu saja hal itu tidak mudah, karena sejujurnya kami saling mencintai. Namun semua ini aku lakukan demi kebaikan bersama. Karena menikah itu tentunya ingin bahagia, bukan berarti aku tidak berjuang mempertahankan cinta. Namun selalu saja mentok dengan prinsip yang menurutku konyol. Dan akhirnya akulah saatnya yang mengambil keputusan. Setibanya di Batam, aku langsung menuju ke rumahnya dan menemuinya. Dek, maafkan abang ya. Mungkin ini jalan yang terbaik buat kita. Tapi percayalah, abang mencintaimu. Abang sudah membuktikan 4 tahun memperjuangkan cinta kita. Namun ya sepertinya tak kunjung mendapat jalan yang terbaik. Abang yakin kelak Ade akan mendapat yang lebih baik, dan tentunya sesuai dengan pilihan orang tuamu. Demikian aku berkata kepadanya, dan dia pun menjawab, "Tidak, aku tidak maulah, abang jahat. Sayang abang, pokoknya wah ikut abang." Ya, tunanganku berteriak histeris begitu mendengar ucapanku yang datang hanya untuk memutuskan hubungan. Bahkan aku akan menikah. "Abang jahat!" Plak! Tunanganku berteriak bahkan menepuk dan mencakar dadaku. Saat itu aku hanya diam, membiarkan ia meluapkan amarahnya kepadaku. Kedua orang tuanya hanya diam, dan akhirnya aku berpamitan. Kupeluk dan kucium dia untuk yang terakhir kalinya. Teman-teman pemirsa Kang Asep Hidayat semua pasti bisa membayangkan ya, bagaimana perasaan aku dan dia saat itu. Pedih, perih merasuki hati dan jiwaku. Aku melepas orang yang aku cintai, namun aku sebagai laki-laki harus bisa bersikap dan memutuskan. Karena aku tak mau menderita serta menyakiti dalam waktu yang tak pernah tahu akhirnya. Aku melangkah dengan pasti menyongsong kebahagiaan dunia dan akhirat bersama wanita yang baru saja aku kenal. Namun aku yakin karena aku memilih atas dasar petunjuk darinya. Singkat cerita, aku tiba di Pekanbaru di rumah orang tuaku. Jujur, saat itu keluargaku belum tahu jika kepulanganku saat itu akan menikah, karena sebelumnya aku tidak pernah memberitahu. Di pagi yang indah dan cerah, selesai sarapan bersama, aku duduk bersantai di teras belakang rumah Umi. Saat itu, memang tengah berkumpul di rumah Umi. Kakak dan adik-adikku pun berkumpul karena aku pulang. "Tumben ya, kamu pulang mendadak gini, gak ngabarin, tiba-tiba saja muncul?" Umi bertanya kepadaku mengawali obrolan. Sebenarnya Dayat pulang ini 3 hari lagi Dayat mau menikah, Mi. Mohon doa restunya ya, Mi. Jawabku santai. Tentu saja jawabanku membuat semua keluarga kecilku terkejut. Jangan bercanda kamu dengan siap nikahnya?" tanya Umi dengan menatap tajam kepadaku. "Dayat mau nikah sama Nunu, Mi. Maafin Dayat ya, Mi, gak ngabarin terlebih dahulu. Karena memang semua ini tidaklah pakai rencana yang bagaimanakah?" jawabku. "Yang serius ya? Lalu bagaimana dengan yang di Batam dan si Dewi?" sambung kakakku. Teh Nunung menyambung, "Kalau yang di Batam sudah Dayat selesaikan, Teh. Kalau masalah Dewi, Dayat mohon maaf, sepertinya gak bisa, Teh. Karena banyaklah yang Dayat pertimbangkan. Nanti Dayat selesaikan juga." Sedikit aku jelaskan siapa Dewi ya. Dewi adalah putri dari sahabat bapak yang pernah dijodohkan denganku oleh bapak sebelum beliau meninggal. Namun rasanya tidak mungkin aku menikahinya, karena aku merasa tidak nyaman. Dia teman kecil adik-adikku dan banyak lagi pertimbanganku. Oke, lanjut cerita. Dan Umi pun berucap, menerima dan memahami keputusanku. Seperti ini ucapan Umi. "Ya sudah, kalau memang itu sudah menjadi keputusanmu, Umi dan saudaramu pasti merestuimu. Tapi jadilah lelaki yang tegas dan tanggung jawab. Jangan menyakiti anak orang ya." H-2 pernikahanku, aku berangkat sendiri menuju daerah di mana calon istriku dan keluarga kecilku menyusul esok harinya.
Singkat cerita, aku tiba di daerah calon istriku. Aku sedikit terkejut setibanya di sana. Bagaimana tidak? Di sana sudah begitu ramai. Janur kuning terpancang dan menghiasi rumah dan panggung. Ratusan pasang mata tertuju ke arahku, seakan hendak mengulitiku. Ya wajar saja semua aku terima. Karena aku lelaki yang memang sudah keterlaluan, melamar dan mau menikahi putri dari keluarga besar yang terhormat hanya melalui telepon saja. Aku disambut dengan meriah. Tentunya saat itu aku belum tahu yang mana calon ibu mertua dan bapak mertuaku, apalagi yang lainnya. Namun bukan dayat namanya kalau tidak cuek dan berlagak tenang. Aku dengan singkat bisa mencairkan suasana. Bahkan keluarga besarnya merasa kagum dengan sikap dan keberanianku. Esokan harinya, benar saja, Umi, ibuku yang aku sayangi, tiba di sana bersama ketiga adikku. Dan akhirnya sore harinya aku akad nikah. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Aku kini jadi seorang suami dari seorang istri yang jujur masih terasa asing dalam hidupku. Namun kebahagiaan itu ada dalam jiwaku. Akhirnya aku hidup di dunia nyata, tidak seperti sebelumnya, menjalin hubungan yang tidak pernah tahu arahnya. Aku punya mertua dan tentunya aku jadi menantu dalam keluarganya. Aku bahagia, walau aku sendiri sesaat setelah berlangsung akad nikah yang merubah statusku untuk selamanya. Masih merasa tak percaya akan yang terjadi. Malam setelah akad nikah, mulailah rangkaian resepsinya. Aku mulai disandingkan bersama istriku di kursi pelaminan yang letaknya di luar bangunan, atau tepatnya di teras depan. Aku sedikit canggung saat itu. Bagaimana tidak, mungkin ribuan pasang mata tertuju ke arah kami. Di saat aku duduk bersanding, menjadi bahan perhatian banyak orang saat itu. Ada beberapa orang yang menurut pandangan mataku terlihat beda dan aneh cara memandangnya kepadaku. Di kerumunan banyak orang, serta hilir mudiknya pengunjung. Tak jauh dariku, sekitar 10 meter dariku, berdiri seseorang menatapku dengan tajam. Dia berdiri di bawah pohon jambu air yang tak begitu rimbun. Dan di bawah pohon itu terlihat suasananya remang karena minimnya pencahayaan. Sosok itu seorang pria tua dengan menggunakan pakaian serba hitam. Secara perlahan sosok itu mendekat ke arahku, namun aku tak melihat kapan ia berjalan mendekat. Aku selalu saja menyadari setelah ia berubah posisi. Astagfirullah. Jantungku bukan saja berdebar saat itu, namun serasa berhenti berdetak. Begitu jelas aku melihat raut wajahnya. Setelah jaraknya sangat dekat denganku, yang sebelumnya aku pikir baju yang dipakai sosok itu berwarna hitam, ternyata memang hitam, tapi karena hangus terbakar. Sekujur tubuhnya sosok itu hitam bagai hangus terbakar. Namun anehnya, kedua matanya berwarna putih semua. Aku mulai mencium aroma bau sangit. Dan saat itu, aku menyadari bahwa kini aku berhadapan dengan makhluk tidak nyata. Kerjak. Terasa bergoyang lantai pelaminanku saat itu ketika sosok itu mulai menjejakkan kakinya di podium atau lantai pelaminan. Terdengar suara napas ngoroknya, yang demi Allah aku tak kuat rasanya karena sosok itu terus mendekat kepadaku. Bang, abang kenapa? Tiba-tiba saja istriku menepuk pundakku seraya menatapku dengan keheranan. Enggak kenapa-kenapa dek, jawabku singkat terkesiap terkejut karena aku tengah ketakutan. Di saat itu tiba-tiba saja, udah dek, biarkan saja, jangan takut, dia tidak bisa menyentuh adik. Aku mendengar suara seseorang berbicara dari samping kananku. Seketika aku palingkan wajah dan kuarahkan pandangan mataku ke asal sumber suara tersebut. Dan ternyata itu Bang Imran. Beliau Babinsa yang bertugas di daerah itu telah berdiri di sampingku. Melihat Bang Imran berada di dekatku, aku sedikit merasa lega. Cuma pertanyaannya, kok bisa tahu ya Bang Imran jika aku dapat melihat hal demikian? Atau mungkin beliau satu frekuensi denganku? Pikirku yang berkecamuk. Tiba-tiba saja, sosok hitam menjulurkan tangannya hendak menggapai tanganku. Tentu saja hal itu membuat aku semakin gemetaran. Gawat nih, jangan sampai karena ketakutan aku sampai ngompol di pelaminan.
Kembali Bang Imran menenangkanku. Diam saja dek, jangan takut. Biarkan saja dia nyentuh kamu dek, biar dia kapok. Dan begitu tangan kering dan hitamnya menyentuh tangan sebelah kananku, tiba-tiba saja makhluk itu menjerit dan seketika menarik kembali tangannya. Lalu dengan perlahan makhluk menyeramkan itu bergerak mundur menjauhiku dan menghilang begitu saja bagai tertiup angin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentu saja kejadian yang baru saja aku alami selain membuat aku takut sekaligus membuat aku merasa heran. Kenapa makhluk itu menjerit seakan kepanasan dan ketakutan setelah menyentuh tanganku? Namun pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk dalam pikiranku teralihkan oleh beberapa tamu yang memberi salam dan selamat kepada kami berdua. Di samping itu, Bang Imran, sang babinsa yang baik hati itu dengan gagah tak pernah beranjak jauh dariku. Seakan beliau menjagaku karena beliau tahu ada sesuatu yang akan terus menggangguku jika ia tinggalkan. Singkat cerita, acara resepsi pernikahanku pun usai setelah beberapa hari pesta. Lelah rasanya badan ini. Ya, yang namanya juga pesta, namun aku sangat bahagia dan bersyukur karena semua berjalan dengan lancar. Yang jelas, mulai saat itulah aku sudah tidak bujangan lagi. Aku sudah menjadi seorang imam dalam rumah tanggaku yang harus bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sedikit aku ceritakan siapakah makhluk yang mendatangiku di saat di pelaminan. Setelah acara pesta, Bang Imran menjelaskan kepadaku bahwa sosok itu sebangsa jin kafir suruhan seseorang yang memang tidak suka jika mempelai menikah dan bahagia. Namun Bang Imran menjelaskan siapa yang menyuruh makhluk itu untuk menggangguku. Yang jelas ada seseorang yang suka terhadap istriku, namun istriku justru menikah denganku. Atas dasar itulah seseorang itu bersekutu dengan sebangsa jin untuk menggangguku agar acara pernikahanku hancur. Bang Imran pun menjelaskan kenapa sosok itu menjerit dan ketakutan begitu menyentuhku. Karena dalam diriku ada penjaga, serta Bang Imran sudah terlebih dahulu memagariku dengan gaib agar tidak ada makhluk jahat yang akan mencelakaiku. Demikian tutur Bang Imran. Dan wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui dan hanya kepadanya kita mohon perlindungan. Selesai. Teman-teman jangan lupa ya singgah ke channel YouTube di Kang Asep Hidayat Official. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman sudah mau nyimak kisah ini di sini ya. Dan tentunya makasih banget buat Komandan Asep Hidayat. Sampai jumpa di kisah lainnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.